Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, sekarang saya akan cerita bagaimana menghadapi ujian kesenangan. Karena banyak yang jatuh di sini, banyak mana Pak yang ditangkap? Sesudah jadi pejabat atau sebelum? Saya malu Pak, di Bandung rutin sekali, di Kabupaten Bandung hat-trick Pak, punya jabatan tangkap. Malu saya Pak. Jadi kalau ada calon kepala daerah yang datang, saya tidak mau mendoakan menang, karena dulu yang didoakan menang ditangkap Pak. Jadi saya doakan aja lah, supaya takdir yang terbaik dari Allah. Kalau bagus jadi, sing jadi, kalau enggak bagus jangan. Berat loh Pak, ujian ke lapangan, kemudahan, keberlimpahan. Berikut ini bagaimana cara supaya kita selamat dari ujian kemudahan. Mau? Bu, mau tidak nih? La in syakartum la azidannakum. Jadi Bapak Ibu, semua pemberian Allah ini belum jadi kebaikan kecuali kalau disyukuri. Sehat, karunia, tapi belum baik kalau belum disyukuri. Jelas? Jadi pejabat itu juga ujian, baru baik kalau disyukuri. Makanya keahlian bersyukur ini kunci bagi hidup bahagia. Satu, Bu, Pak, ini ilmu ujian terhadap nikmat. Satu, hati. Hakul yakin semua nikmat itu milik Allah, semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ulangi, jangan menguji saya hadirin. Ayo, satu apa? Semua nikmat milik Allah, semua nikmat. Jawab Bapak-bapak, semua nikmat milik Allah, semua nikmat dari Allah. Selain Allah hanya jalan sampainya nikmat. Jadi suami ibu bukan sumber karunia. Makanya Bu, jangan terlalu cinta sama suami. Mau apa? Maaf ya Pak ya. Ini wajah-wajah ini, wajah-wajah yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar Pak? Ngaku? Aku? Jenderal? Susah kan membahagiakan diri sendiri? Sama saya juga. Kalau ibu berharap ke suami, maka ibu tidak bahagia. Salah satu yang membuat hidup tidak bahagia, hati berharap dari selain Allah. Berharap ke istri, berharap ke suami, berharap ke orang tua, berharap ke atasan, berharap ke relasi. Semakin hati berharap kepada selain Allah, dicabut oleh Allah ketenangan hatinya. Periksa hati Bapak Ibu kalau sedang gelisah, pasti di sini itu adalah makhluk, bukan Allah. Benar? Benar tidak? Stop.
ingat ke suami sedikit aja. Udah itu ingat ke Allah. Ibu ingin apa-apa, minta ke Allah dulu, baru bicara ke suami. Tenang Bu. Pak, belikan dong kerudung yang matching dengan sepatunya. Bapak jangan mengatakan tidak kalau ada uangnya. Oh iya Bu, silahkan. Ibu pilih mana yang ibu suka, nanti kasih tahu Bapak yang transfer. Ibu doa, ya Allah balikan hati suami supaya enggak pelit. Akhirnya suami bicara, silakan Bu. Nah Bapak doa juga, ya Allah kerudung istri saya sudah banyak, sepatunya banyak, tolong ya. Perang doa. Nanti bagaimana Bu, ada enggak? Ah Pak, enggak ada yang cocok. Alhamdulillah. Tapi tidak ada pertengkaran, benar? Dua-duanya ngandelin Allah. Ini rahasia Pak. Ibu cemburu, enggak usah Pak, hati-hati loh, jaga pandangan, enggak usah gitu. Bab ibu ambil sajadah, sholat 2 rakaat. Ya Allah, titip suami saya. Suami saya lagi puber kelima. Gawat. Please help me. Allah, suami ciptaan, suami milik, yang ngebulak-balik hati suami siapa? Allah. Ibu bahagia kalau ibu yakin hanya Allah yang bisa membulak-balik hati. Jangan terlalu banyak ingat suami, jadi penyakit. Pusing, ingat suami, langsung doa, baru ibu bahagia. Percayalah Bu. Bu, ibu, ada yang suaminya sudah meninggal, maaf. Ada, Cung. Sudah berapa lama Bu? 12 tahun? Ya udah, ya nggak usah bertengkar ya, ya. Ibu maunya berapa? Ada yang 12 tahun. Ibu masih hidup? Masih? Masa enggak? Ibu masih hidup kan? Masih makan? Masih ada rezekinya? Masih berteduh? Masih berpakaian? Ternyata suami tidak ada, tetap ibu terjamin. Betul? Tadi siapa adik kita ini? Yatim piatu tetap terjamin karena Allah yang menjamin. Stop berharap dari selain Allah, baru bahagia Pak. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Berhenti hati ini berharap dari makhluk, Allah yang mengetahui segala akan mencukupi. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mengambil hak orang lain, pasti penyebabnya kurang iman. Kalau yakin ke Allah, tenang saja hidup ini. Enggak akan mati kita sebelum rezeki kita sampai kepada kita. Jelas? Bu, jelas Bu? Stop, jangan terlalu cinta sama suami. Enggak usah diomongin. Pak, kata AA saya enggak boleh terlalu cinta. Kata suami, sama dong. Jadi ribet. Sebentar, kalau saya lihat ya, kalau ini beda lagi nih. Kalau lelaki terlalu takut ke istri. Di sini udah cerita belum tentang singa nikah? Oh, dengerin. Manusia nikah, orang datang, salam, ngasih kado, doa. Kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh datang. Suatu saat singa mau nikah, kucing datang. Singa marah. Pas mau dipukul, kata kucing, singa, jangan marah. Saya harus ngomong sesuatu penting. Apa? Kata singa. Singa langsung pucat. Kenapa singa pucat? Kata kucing begini, singa, jangan sombong kamu ya. Dulunya, kata kucing, saya ini singa, tapi udah nikah jadi kucing. Betul Meng? Jenderal, betul tidak? Ke kantor pakai loreng TNI,
Pulang ke rumah pakai loreng ucing. Maaf Jenderal, marah nggak? Nggak boleh marah. Ini gubernur kita keren, tapi ke rumah eok. Maaf ya, sama nih konsul Amerika juga gede. Jepang bagaimana? Ada kucing Jepang tidak? Sama saya juga. Mengeong. Dah, satu hati ke Allah. Ya, tidak boleh lama dengan selain Allah. Dunia ini, dah, dunia cuman begitu. Dah, jangan kagum sama dunia. Dengar, saya mohon maaf kepada pejabat ya. Setiap pejabat pasti berakhir jabatannya. Enggak bisa enggak. Setiap pejabat pasti berakhir hidupnya. Betul? Setiap pejabat pasti dituntut di sisi Allah pertanggungjawabannya. Makanya nggak usah gaya-gayaan, cuman sebentar. Betul tidak? Dikasih ambeien juga susah gaya. Yang lain gak usah iri, rakyat biasa-biasa aja. Kita iri lihat rumah bagus, iri lihat mobil bagus, iri lihat orang punya kedudukan bagus. Padahal di akhirat rumah itu yang bikin ngejongkeng karena dihisab. Udah, gak usah capek-capek mikirin rezeki orang. Syukurin sepeda yang ada ya. Mau ngapain juga mikirin motor orang, nggak akan dikasihin. Syukur, ibu nggak usah mikirin suami orang. Tapi saya itu ingin suami saya itu soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah. Yang seperti itu kan nggak mau sama ibu. Syukur ya. Iya kan? Nggak usah tepuk tangan, Pak. Sudah syukuri yang ada. 2. Waktu pulang belum nih saya? 2. Afdhalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Makanya orang yang hidupnya bahagia tidak sibuk ingin dipuji orang. Karena sibuk memuji Allah. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin sering sakit. Jelas? Makanya ibu-ibu kalau dandan tidak usah tanya sama suami. Udah dandan, Mas, bagaimana penampilan saya? Itu masalah baru. Suami mau ngomong apa? Ngomong cakep nggak begitu, ngomong jelek nggak tega. Ibu seperti kesemek begitu. Lakukan yang terbaik ya. Jangan ingin dipuji orang. Lihat jantung. Jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Tapi berbuat. Itu orang yang ikhlas. Lihat matahari hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya, lakukan, lupakan. Lihat akar pohon berbunga indah yang dipuji bunga, padahal jasa akar. Buah enak, dipuji buah, padahal jasa akar. Jangan ingin dipuji. Atau seperti gula, teh manis tidak disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Giliran martabak telur dipuji si telurnya. Tapi giliran penyakit, ini sakit gula nih, difitnah.
tapi gula tetap manis, kan? Walau tidak dipuji, walau difitnah, tetap manis. Itulah orang yang alhamdulillah berbuat tanpa sibuk ingin dipuji, baru bahagia. Jelas? Lakukan, lupakan. Ulangi. Lakukan, lupakan. Sekali lagi. Lakukan, lupakan. Yang mantap. Lakukan, lupakan. Do it and forget it. That is sincere heart. Do not hope anything from other, only from Allah. Enough. Begitulah ya, bahasa Inggrisnya tenang karena mikirnya yang lama adanya. Some people said, "You very wise." Not wise. That is not so easy to find the word, you know. But it's okay. Nggak apa-apa ya, nggak ngerti juga, nggak wajib. Alhamdulillah. Kalau ada yang buang angin di sini bagaimana? Nggak masalah. Alhamdulillah. Di sebelah saya ada yang kentut, telinga saya masih normal. Tiba-tiba bau, alhamdulillah, berarti saya tidak kena COVID. Begitu. Dibuat mudah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Hilang dompet? Hilang dompet bagaimana? Alhamdulillah, yang hilang dompetnya aja, tidak dengan celananya. Tiga, udah harus cepat selesai nih. Tiga, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, syukur. Ini benar, ini berarti yang dilakukan Pemda Aceh ya, mengundang jamaah, donatur, and say thanks. Ini adalah syukur. Grateful to Allah is always remember, mengingat orang yang berbuat baik dan berbalas kebaikan. Orang tua melahirkan kita, bakti ke orang tua itu syukur, durhaka kepada orang tua itu kufur. Makanya kalau hidup ingin bahagia, muliakan orang tua, hakul yakin. Kalau ikhlas, Allah akan memuliakan anak ini. Bu, Ibu, penghuni neraka sebagian besar laki perempuan. Tahu tuh. Jadi di neraka banyak laki-laki, banyak perempuan. Mau ngomong laki nggak berani karena ilmunya perempuan. Kenapa perempuan banyak yang masuk neraka? Karena kufur. Kufur ke Allah, bukan kufur kepada suami. Suami udah membanting-banting tulang, meres keringat, berbuat baik, tapi nila setitik, rusak susu sebelanga. Hati-hati loh Bu, kalau ibu menyia-nyiakan suami, tapi suami saya sudahlah terima ya. Sing sabar, nggak lama kok di dunia. Nanti di akhirat mungkin dapat yang lebih baik. Di dunia yang ini aja. Terima. Tapi siapa tahu suaminya jadi ahli surga, ketemu lagi dong. Shh, jangan begitu. Bu, percayalah Bu. Ibu banyak berterima kasih, banyak bersyukur, ibu bahagia. Sama bapak-bapak juga ya. Kunci syukur adalah berterima kasih. Pak, pinjam motor. Nanti duhur dikembalikan. Ternyata sampai maghrib motor tidak dikembalikan. Ketika datang motor, ban kempes, spion copot, bensin habis, motor kotor,
Dipinjemi lagi tidak? Jawab. Tidak tahu syukur. Pak, pinjam motor. Motor kembali sebelum duhur. Motornya dicuci, jadi bersih. Bensin full tank. Oli diganti. Apa kata Bapak? Jangan ragu-ragu. Tiap hari pinjam juga tidak apa-apa. Benar? Tahu terima kasih bertambah nikmat. Bu, Ibu, bersyukur ya. 4, kunci keempat, udah deket nih. Bagaimana supaya syukur? Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Nih, kening. Banyak sujud. Rasakan Pak. Makin sering sujud dalam sholat, makin lama sujud, makin bahagia hidup. Bapak Ibu ingin tenang, sholat. Demi Allah, sholat. Karena saat terdekat kita dengan Allah adalah sujud. Tidak ribet hidup ini Pak. Ingin tenang, sholat, sujud yang bagus. Mata, ingin tenang, baca Quran. 1 huruf, 1 kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Bu, Ibu, mau bahagia enggak? Gampang. Yang ngebulak-balik hati siapa? Allah suka tidak lihat Ibu baca Quran? Suka tidak? Baca Quran dengan ikhlas, jangan diposting. Ini mah tahajud juga diposting. Allahu Akbar. Umroh diposting, jangan. Sing ikhlas. Rezeki, ingin rezekinya nambah? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Cara yang paling mudah kita hidup rezekinya nambah adalah sedekah. Orang yang senang sedekah, mana kosot sodakotun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Orang ahli sedekah itu dikit-dikit sedekah, bukan sedekah sedikit-sedikit. Alhamdulillah ada berita bahagia, sedekah. Anak sakit, sedekah. Suami marah-marah, sedekah. Suami baik, sedekah lagi. Apapun senang dan susah, bahagiakan orang lain. Ciri orang takwa tubuh alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang bersedekah. Jangan banyak mikir. Kalau banyak mikir jadi kikir. Pernah lihat Pak di medsos? Oh, ada orang mau sedekah, kotak infak lewat, dia mengeluarkan 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Lalu dia mikir, yang mana nih, 100 atau 1.000? Akhirnya yang 100.000 dilipat dan dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masuk ke kotak infak. Baru juga masuk, ada yang nyolek dari belakang. Apa kakek ngasih uang 100.000. Hebat sih kakek. Tua, gak kelihatan kaya, tapi 100.000 masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, dicolek lagi. Apa kek? Itu uang jatuh dari saku. Habis duitnya. Tapi pahalanya cuma 1.000. Jangan pelit. Tahu tidak ciri orang pelit? Tahu tidak? Mudah marah. Iya, karena urutannya Ali Imran 134, bersedekah, menahan marah, memaafkan, berbuat baik. Jadi kalau orang senang sedekah,
selain hati bahagia, rezeki tidak berkurang, ditolak bala, dan setiap masalah akan ditolong, ada jalan keluarnya. Ahli sedekah adalah ahli syukur. Jelas? Coba tes. Kalau punya uang 120.000, mana yang disedekahkan? Jujur. Mana? Jujur, jangan langsung salehah, yang asli dulu. 20. Ternyata 3 lembar 125, yang mana jadinya 5.000. Ternyata 4 lembar 127, jadinya yang mana? 2.000. Ya beginilah Pak nasibnya mah. Sedekah ya, sedekah. Jangan hanya waktu tsunami saja. Justru sekarang, gak usah banyak mikir Bu. Keluarkan. Akan terakhir, at-tahadus bin nikmah. Menampakkan nikmat. Bolehkah kita menampakkan nikmat? Boleh. Punya mobil bagus? Boleh. Boleh. Punya rumah bagus? Boleh. Tetapi setiap kali kita menampakkan, sebutkan ini adalah titipan Allah. Ini adalah milik Allah. Ini adalah amanah Allah. Ini adalah ujian dari Allah. Jadi bapak-bapak yang punya jabatan, wah Pak sekarang jabatannya ini adalah ujian dari Allah. Ini amanah dari Allah. Itu termasuk orang yang syukur. Mudah-mudahan kita termasuk ahli syukur. Terima kasih. Semoga senantiasa bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.